Perkenalkan, nama saya Marius Warhuta, NPM 194-10-109, kelas 3C, Makul Teori-Teori Logistik. Lanjut. Pembelajaran bahasa terkait erat dengan persoalan linguistik pendidikan sekitar tahun 1970-an. Salah satu tata bahasawan Indonesia yakni Tarjan Adityaja pernah menulis buku tata bahasa Dadodik. Dalam buku tersebut terkandung substansi tata bahasa yang mencakup masalah morfologi dan sintaksis yang diterapkan dalam pengejaran bahasa, namun persoalan makrolinguistik belum digarap secara memadai. Sementara itu, di dunia barat juga muncul buku linguistik pendidikan oleh Spolky. Dalam linguistik pendidikan tersebut dibahas tentang integrasi antara penelitian linguistik dan ilmu-ilmu sosial seperti bahasa dan pendidikan secara holistik. Spolky dan Hull. Konsep tersebut menunjukkan bahwa linguistik pendidikan memiliki kaitan erat dengan pengajaran dan pembelajaran bahasa. Untuk itu, makalah sederhana ini akan mencoba menengok persoalan linguistik pendidikan dalam kaitannya dengan pengajaran dan pembelajaran bahasa, khususnya bahasa Indonesia. Untuk ilmu persoalan yang perlu dibahas dalam tulisan ini antara lain konsep linguistik pendidikan, substansi linguistik pendidikan dan pengajaran bahasa, dan linguistik pendidikan dan pembelajaran bahasa Indonesia. Lanjut. Konsep linguistik pendidikan. Sebagai ilmu linguistik pendidikan telah muncul sejak tahun 1970-an dalam ilmu simbiotis dengan linguistik terapan. Namun dalam perjalanannya, link tersebut tercermin pengintegrasian antara penelitian linguistik dan ilmu-ilmu sosial seperti persoalan bahasa dan pendidikan secara terpadu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam linguistik pendidikan tidak terfokus pada salah satu disiplin itu tertentu, tetapi telah melibatkan disiplin lain dalam analisis bahasa. Dengan demikian, disiplin pendidikan menjadi komponen utama yang diintegrasikan dalam linguistik pendidikan. Sementara itu, disiplin pendidikan tidak terlepas dari disiplin lain seperti antropologi, sosiologi, dan psikologi. Pada awal perkembangannya, linguistik pendidikan memiliki hubungan insting pendidikan fokus kepada aspek linguistik dan pendidikan. Meskipun begitu, Spolky dan Hull mengungkapkan bahwa linguistik bukan satu-satunya dasar dalam linguistik pendidikan. Lanjut. Linguistik pendidikan serupun dengan linguistik terapan karena bentuk dan unit-unit analisisnya memiliki kesamaan dan kaitan logis antara kedua disiplin tersebut. Selain itu, kedua disiplin tersebut mengutamakan pendekatan multimedia untuk menganalisis dan memecahkan persoalan yang terkait dengan bahasa. Di samping itu, kedua disiplin tersebut memosisikan linguistik sebagai salah satu landasan yang relevan dalam praktik analisisnya. Linguistik pendidikan merupakan disiplin penghubung antara teori linguistik dan praktik berbahasa, atau sebagai disiplin penghubung antara disiplin itu. Spolky melalui Hull. Oleh karena itu, linguistik pendidikan merupakan disiplin yang mengintegrasikan linguistik dengan disiplin-disiplin lain seperti sosiologi, psikologi, antropologi, dan neurologi. Dengan demikian muncullah berbagai disiplin baru yang terkait dengan wilayah linguistik pendidikan seperti teori linguistik, sosiologistik, psikologistik, antropologistik, neurologistik, kriminologistik, dan pragmatik. Lanjut. Substansi linguistik pendidikan. Cakupan substansi linguistik pendidikan sangat luas, meski aspek bahasa dan pendidikan yang mendominasinya oleh karena linguistik pendidikan sejalan dengan linguistik terapan. Wilayah kajiannya mencakup persoalan yang terkait dengan geografi linguistik, penggunaan bahasa komposisi, tata bahasa pengejaran,
Perkamusan dan sastra serta pengajaran bahasa kedua. Sui melalui HUT. Bahasa sebagai salah satu aspek yang dominan dalam linguistik pendidikan mencakup dua hal penting, yakni bahasa sebagai sarana, media komunikasi dan atau berpikir ilmiah, dan bahasa sebagai disiplin ilmu linguistik dalam kaitannya dengan bahasa sebagai sarana berkomunikasi ilmiah. Bahasa dimanfaatkan oleh manusia untuk menyampaikan pikiran, perasaan, atau kehendak kepada pihak lain secara efektif. Sementara itu, dalam kaitannya bahasa sebagai sarana berpikir, manusia memanfaatkannya simbol-simbol bahasa sebagai pilihanti untuk berpikir secara abstrak dan rumit, sebagaimana yang dilakukan oleh manusia ketika melaksanakan kegiatan. Lanjut, bahasa digunakan oleh manusia untuk berpikir abstrak sehingga objek-objek faktual dapat ditransformasikan ke dalam simbol-simbol bahasa yang bersifat abstrak pula. Melalui proses transformasi itulah manusia mampu berpikir tentang sesuatu objek yang sangat jauh dari dirinya, bahkan terhadap objek yang tidak tampak pun manusia dapat menjelaskannya dengan bahasa. Sementara itu, binatang memang dapat berkomunikasi dengan binatang lain, tapi komunikasinya terbatas pada objek nyata yang hadir pada saat komunikasi berlangsung. Apabila objek faktual itu tidak ada dalam proses komunikasi tertentu saja, binatang tidak bisa melangsungkan komunikasi dengan simbol bahasa yang bersifat abstrak dan potensi bahasa yang dapat digunakan untuk berpikir secara sistematis. Dimungkinkan manusia berpotensi memikirkan suatu secara berkesinambungan, transformasi objek faktual ke dalam simbol-simbol abstrak yang direalisasikan dalam bentuk kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana digunakan oleh manusia untuk mengemukakan jalan pikiran yang berisi informasi dan ekspresi perasaan yang mencerminkan emosi. Aspek informasi dan emosi tersebut cermin dalam bahasa yang digunakan oleh manusia. Oleh sebab itu, ketika seorang berkomunikasi, hakikatnya dalam komunikasi tersebut terkandung informasi, demikian sebaliknya dalam mengungkapkan emosi terkandung pula informasi. Dalam komunikasi yang menggunakan bahasa terkandung tiga hal penting, yakni ide, buah pikiran, perasaan, dan sikap. Hal ini sejalan dengan pendapat Kleiner melalui Surya Sumantri bahwa bahasa dalam kehidupan manusia memiliki tiga fungsi, yakni fungsi simbolik, emotif, dan efektif. Fungsi simbolik dari bahasa lebih menonjol dalam komunikasi ilmiah, sedangkan fungsi emotif dari bahasa lebih menonjol dan komunikasi estetik. Oleh sebab itu, dalam komunikasi yang menggunakan bahasa terkandung unsur simbolik dan sekaligus unsur emotif. Dalam komunikasi ilmiah, seharusnya proses komunikasi tersebut terbebas dari unsur emotif agar pesan yang disampaikan sama, identik dengan pesan yang dikirimkan. Namun hal tersebut sukar diwujudkan dalam praktik berkomunikasi. Inilah salah satu keterbatasan bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi ilmiah. Bahasa sebagai sebuah ilmu yang mengarah pada satu disiplin ilmu bahasa, yakni linguistik. Dalam hal ini, linguistik sebagai sebuah ilmiah bahasa merupakan disiplin untuk yang mengkaji bahasa secara luas dan besar. Secara luas berarti linguistik mengkaji semua aspek dalam komponen bahasa, sedangkan secara universal berarti sasaran kajian linguistik tidak terbatas pada satu bahasa bertemu bahasa tertentu, tetapi semua bahasa yang ada di muka bumi. Secara teoritis, linguistik mencakup dua bidang besar, yakni mikrolinguistik dan makrolinguistik.
Suyoparno 1988. Mikrolinguistik merupakan subdisiplin linguistik yang mengkaji bahasa untuk kepentingan ilmu bahasa itu sendiri tanpa melibatkan ilmu lain di luar bahasa seperti sosiologi, psikologi, antropologi, meteorologi, dan tanpa mengaitkan penerapannya dalam dunia pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Subdisiplin ini mencakup teori linguistik tradisional, struktural, generatif, transformasi, tangmemik, tata bahasa kasus, linguistik, historis, linguistik komparatif, linguistik deskriptif, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, leksikologi, dan linguistik kontraktif. Sementara itu, makrolinguistik merupakan subdisiplin linguistik yang mengkaji bahasa dalam kaitannya dengan bidang di luar bahasa, yakni bidang-bidang. Lanjut. Lain seperti sosiologi, psikologi, geografi, antropologi, meteorologi, dan penerapannya dalam pendidikan dan pengajaran serta dalam kehidupan sehari-hari. Subdisiplin makrolinguistik meliputi bidang interdisipliner dan bidang terapan. Bidang interdisipliner mencakup meteorologistik, sosiologistik, psikologistik, etnolinguistik, antropologistik, semiotik, stilistik, psikologi, entomologi, dan epigrafi. Sementara itu, bidang terapan mencakup fonetik, terapan pengajaran, bahasa pembinaan bahasa kebijakan, dan perencanaan bahasa penerjemahan, grafologi, ortografi, lexikografi, pragmatik, mekanologistik, dan menikolinguistik. Selain linguistik sebagai salah satu dasar ilmu dalam linguistik pendidikan, dasar yang lainnya adalah pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan dapat diartikan secara luas dan dapat diartikan secara sempit. Dalam pengertian secara luas, pendidikan merupakan suatu kehidupan, yakni semua pengalaman hidup dalam berbagai konteks sosial yang berlangsung sepanjang masa dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu, baik fisik maupun non-fisik. Dalam hal ini, tujuan pendidikan terkandung dalam setiap pengalaman belajar dan tidak ditentukan oleh pihak luar. Sementara itu, dalam pengertian sempit, pendidikan hanya berlangsung pada individu sebagai siswa suatu sekolah atau mahasiswa dalam lembaga pendidikan tinggi. Lanjut. Pendidikan berlangsung dalam bentuk pengajaran yang terprogram dan bersifat formal. Pendidikan berlangsung di sekolah atau di lingkungan tertentu yang sengaja diciptakan dalam konteks kurikulum sekolah yang bersangkutan. Dalam hal ini, tujuan pendidikan ditentukan oleh pihak luar, sehingga tujuan pendidikan adalah mempersiapkan siswa atau peserta didik agar dapat hidup layak di masyarakat. Atas dasar hal tersebut, pendidikan merupakan semua pengalaman hidup dalam sebagai lingkungan yang berlangsung sepanjang hayat dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu, baik fisik maupun psikologis. Oleh sebab itu, tujuan pendidikan tidak berbeda dengan tujuan hidup individu dan tidak ditentukan oleh orang lain. Pendidikan berlangsung kapanpun, berlangsung sepanjang hayat, dan pendidikan berlangsung dalam konteks hubungan antara individu yang bersifat multidimensi, baik hubungan antara individu dengan
dengan Tuhannya, individu dengan individu lain, individu dengan alam, bahkan antara individu dengan dirinya sendiri. Dalam hubungan yang bersifat multidimensi, itulah pendidikan berlangsung melalui berbagai bentuk kegiatan, tindakan, dan kejadian, baik yang disengaja maupun tidak sengaja untuk keperluan pendidikan. Selain dalam hubungan yang bersifat multidimensi, pendidikan dapat dipahami dari dua sudut pandang, yakni dari sudut pandang praktik sehingga dikenal istilah praktik pendidikan, dan dari sudut pandang studi sehingga dikenal istilah studi pendidikan. Praktik pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang, sekelompok orang, atau lembaga untuk membantu individu atau sekelompok individu untuk mencapai tujuan pendidikan. Kegiatan bantuan dalam praktik pendidikan dapat berupa pengelolaan pendidikan dan kegiatan pendidikan, seperti bimbingan, pengajaran, dan atau pelatihan. Sementara itu, studi pendidikan merupakan kegiatan seorang dan atau sekelompok orang untuk memahami teori pendidikan. Sehubungan dengan masalah linguistik pendidikan, konsep pendidikan yang relevan adalah konsep pendidikan dari sudut pandang pertama, yakni praktik pendidikan bukan studi pendidikan. Lanjut. Pendidikan khususnya pengajaran dan pembelajaran bahasa, baik sebagai bahasa pertama maupun sebagai bahasa kedua. Oleh sebab itu, bidang-bidang kajian yang tercangkup dalam linguistik pendidikan antara lain sebagai berikut. 1. Hubungan timbal balik antara linguistik dengan pengajaran dan pembelajaran bahasa. 2. Fonologi, fonetik, dan fonemik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa, baik pada siswa yang berkategori normal maupun yang berkebutuhan khusus. 3. Leksikon dan bentuk kata dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. 4. Struktur sintaksis, frasa, klausa, kalimat dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Penerapan struktur dan varianti wacana dalam pengungkapan ide secara rasional. 6. Aspek-aspek linguistik dalam pengajaran dan pembelajaran. 4. Data linguistik dalam penelitian pengajaran dan pembelajaran bahasa. Analisis kuantitatif linguistik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Teori linguistik dan penelitian pengajaran dan pembelajaran bahasa. Lanjut. Baik, linguistik pendidikan dan pengajaran bahasa. Hornberger melalui Kuhl mengungkapkan 3 dimensi utama yang menjadi karakteristik linguistik pendidikan, yakni 1. Adanya integrasi resiprokal antara linguistik dan pendidikan. 2. Analisis yang mendalam tentang skop yang terkait dengan pengajaran bahasa. Dan 3. Problem yang diorientasikan pada cara-cara seperti dalam teori penelitian, kebijakan, dan hubungan antara penggunaan bahasa. Sementara itu, pengajaran bahasa tidak berbeda dari pekerjaan yang sangat baik yang merupakan pengetahuan awal dan belajar mengajar bahasa. Long dan Doty. Di samping itu, dalam pengajaran terkandung 3 konsepsi, yakni konsepsi penelitian ilmiah, konsepsi teori filosofi, dan konsepsi keahlian seni. Ricard dan Hernandia atas dasar hal tersebut dalam pengajaran bahasa terkandung beberapa dimensi pokok, yakni 1. Guru yang berperan sebagai pembimbing pembelajaran bahasa. 2.
siswa dalam tempat dan situasi tertentu yang berperan sebagai subjek pembelajaran bahasa. 3. Materi yang relevan dan tujuan pembelajaran yang operasional. Dan 4. Strategi, metode, dan teknik yang dapat dipilih dan dilakukan serta relevan dengan materi dan tujuan pembelajaran bahasa. Bertitik tolak dari dimensi karakteristik tersebut, linguistik pendidikan memiliki cakupan materi yang sangat luas karena sebagai ilmu interdisiplin antara linguistik dan praktik pendidikan, terutama pengajaran dan pembelajaran bahasa. Bahkan linguistik pendidikan juga menjangkau masalah yang terkait dengan penelitian linguistik yang dikaitkan dengan praktik pendidikan dan persoalan kebijakan perencanaan bahasa. Sementara itu, pembelajaran bahasa sebagai salah satu dimensi interdisiplin merupakan bagian dari linguistik pendidikan. Dengan kata lain, pembelajaran bahasa sebagai salah satu dimensi kajian dalam linguistik pendidikan. Lanjut. Linguistik pendidikan dalam bahasa pembelajaran bahasa Indonesia. Linguistik pendidikan sebagai salah satu ilmu interdisiplin mengarah pada pengintegrasian dunia linguistik dan dunia pendidikan, khususnya dalam pengajaran, pembelajaran, dan perencanaan bahasa. Pengajaran bahasa dalam kaitannya dengan upaya guru mentransfer pengetahuan dan keterampilan berbahasa kepada siswa, sedangkan pembelajaran bahasa terkait dengan upaya guru agar terjadi proses belajar pada diri siswa sampai memperoleh suatu kompetensi tertentu. Sementara itu perencanaan bahasa mengarah pada upaya pengembangan dan pembinaan bahasa, baik bahasa daerah, nasional maupun bahasa asing. Dalam kaitannya dengan perencanaan bahasa, Mulyono mengungkapkan bahwa perencanaan bahasa itu dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yakni 1. Siapa yang menjadi pelaku perencanaan. 2. Siapa yang akan menjadi sasaran perencanaan. 3. Apa yang menjadi fokus perencanaan. 4. Bagaimana proses perencanaan itu dapat berjalan. Dan 5. Persyaratan apa yang harus dipenuhi agar keberhasilannya dapat diprediksi dengan jelas. Pelaku perencanaan bahasa dapat berupa badan pemerintah yang resmi yang ditugasi untuk mengembangkan bahasa dan pemakaiannya, atau dapat pula dilakukan oleh pihak luar pemerintah, baik sekelompok maupun individu yang dapat berperan dalam pengembangan dan pembinaan bahasa. Di Indonesia, tugas tersebut memberikan kepada Lembaga Bahasa Nasional. Kemudian, sejak tahun 1972-an, lembaga tersebut berubah nama menjadi Pusat Pembinaan dan Perkembangan Bahasa, dan sejak tahun 2011, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa tersebut ditingkatkan statusnya satu tingkat menjadi sebuah badan, yakni Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Badan tersebut memiliki cabang di sejumlah provinsi yang tersebut di Balai Bahasa. Tugas yang diberikan kepada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa lebih menekankan aspek pembinaan bahasa, sedangkan tugas yang diberikan kepada bahan pengembangan dan pembinaan bahasa, termasuk cabang-cabangnya di daerah, lebih menekankan aspek yang memajukan dan pengembangan bahasa. Lanjut. Sasaran perencanaan bahasa tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2, yakni bahasa dan kelayak masyarakat. Bahasa menjadi tujuan upaya pengembangan dan pembinaan bahasa, sedangkan kelayak masyarakat sebagai komunitas yang menerima dan memakai patokan-patokan yang ditetapkan dilihat dari segi bahasa. Mulyono menyebutkan bahwa sasaran perencanaan bahasa adalah pengembangan sandi bahasa di bidang pengaksaran dan ejaan, di bidang peristilahan, dan bidang pemekaran ragam bahasa. Sementara itu,
Upaya pemilihan pemakaian bahasa dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan bahasa baik di berbagai instansi pemerintah maupun non-pemerintah dan pengajaran bahasa baik dalam pendidikan formal maupun non-formal. Lanjut, perencanaan bahasa dan pelaksananya sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah dan DPR. Dukungan pemerintah terutama dalam penyediaan anggaran dan dukungan DPR terutama dalam hal politik dan kebijakan. Selain itu, dalam pelaksanaan perencanaan bahasa diperlukan kriteria untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan perencanaan bahasa tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, Hogan melalui Maulino menyerahkan 3 kriteria yakni keefisienan, keadekuatan, dan keberterimaan. Putusan bersifat efisien jika kaidah yang dihasilkan mudah dipahami dan dipelajari serta mudah digunakan dalam pemakaian bahasa. Lanjut. Putusan dikatakan adekuat apabila bentuk yang diatur oleh norma bahasa itu mampu menyampaikan informasi secara tepat dan memadai suatu dengan diinginkan oleh pemakai bahasa. Sementara itu, putusan dinyatakan berterima jika bentuk yang dihasilkan dapat setujui dan ditunjang pemakainya oleh golongan pembina. Pendapat umum dalam masyarakat golongan pembina, pendapat umum tersebut dapat berasal dari kalangan elite yang dicirikan oleh kekuasaan pendidikan, kekayaan, dan keturunan. Simpulannya, pertama, linguistik pendidikan sebagai salah satu bidang linguistik. Interdisiplin merupakan integrasi yang resipokal antara dunia linguistik dan pendidikan terutama dalam ajaran, pembelajaran, dan perencanaan bahasa Indonesia. Secara historis, linguistik pendidikan memiliki hubungan simbiotis dengan linguistik terapan. Namun dalam perkembangannya, cakupan linguistik pendidikan memiliki arah penekanan yang berbeda dari cakupan linguistik terapan. Linguistik terapan mengarah pada penerapan linguistik di dalam pengajaran bahasa di sekolah dan penerjemahan, sedangkan dalam linguistik pendidikan hal tersebut baru sebagai dari cakupan materi linguistik pendidikan secara keseluruhan. Kedua, sebagai ilmu interdisiplin, linguistik pendidikan memerlukan dukungan dari ilmu di luar linguistik, antara lain sosiologi, psikologi, antropologi, etnologi, meteorologi, kriminologi, medikologi, politik, dan juga pendidikan secara praktik. Oleh sebab itu, linguistik pendidikan dalam kurung bahasa Indonesia kurung memiliki cakupan materi cukup luas, antara lain 1. Penerapan mikrolinguistik, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikologi dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa Indonesia baik pada siswa yang berkategori normal maupun siswa yang berkebutuhan khusus. Struktur dan Priyanti wacana dalam pengungkapan ide secara rasional. 3. Aspek linguistik dalam pembelajaran dan pengajaran. 4. Keterampilan berbahasa Indonesia, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Data linguistik dalam pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran bahasa Indonesia. Ketiga, pengajaran bahasa, pembelajaran bahasa memperoleh bahasa pendidikan, bahasa politik, bahasa, dan perencanaan bahasa merupakan komponen persoalan yang tercakup dalam linguistik pendidikan. Bahkan masalah data linguistik dan hasil analisis bahasa yang dimanfaatkan
dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Indonesia juga merupakan bagian dari linguistik pendidikan. Dengan demikian, pembelajaran bahasa permulaan yang dilandasi oleh hasil analisis kontrastif, linguistik, atau yang lain, dan upaya pengembangan dan pembinaan bahasa. Indonesia merupakan bagian integral linguistik pendidikan. Terima kasih. Sekian dari saya.